selamat siang sahabat Arus News. Siang ini kita telah berada di kota Cimahi dan saat ini kita bersama Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia se-Provinsi Jawa Barat. Kita akan berkenalan dengan beliau. Apa kabar Ustaz? Ya, Ustaz. ya, alhamdulillah sehat. Dengan Ustaz siapa? Ustaz Muhammad Ra'inul Balad. Muhammad Ra'inul Balad. Subhanallah. Sahabat Arus News, acara kita adalah Orbitkan, obrolan ringan bersama bintang dan rekan. Bintang kita adalah seorang ulama, seorang ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, yang juga provinsi cukup luas di Indonesia ini. Mungkin setelah Jawa Tengah ya, Jawa Barat ya. Baik, kita diingatkan dengan satu peristiwa 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Sangat pas momen ini dengan kita berdiskusi dengan seorang ulama yang bisa dibilang mungkin 80-90% jiwa beliau ada di dunia dakwah, yaitu dunia pendidikan. Kalau bicara dakwah sama dengan bersinonim dengan pendidikan. Melihat pendidikan kita saat ini nih, negara Republik Indonesia, sejatinya kalau berkaca dengan pendidikan konsep Quran yang dengan kalimatnya ikra, bacalah, sejatinya kalau melihat dari pemerintah menobatkan Hari Pendidikan Nasional dengan pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, itu matching seperti apa sih melihat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Mas Nudi ya. Beliau ini aktivis ya di media sosial dan juga berita. Hari ini kita bicara terkait dengan pendidikan ya. Tokoh pendidikan Indonesia memang yang terkenal adalah Ki Hajar Dewantoro ya. Dan kita sebetulnya kalau merujuk kepada undang-undang ya, undang-undang Sisdiknas misalnya yang tahun 2003 tahun 2000 kita menyatakan bahwa tujuan pendidikan di negeri yang kita cintai ini adalah untuk mengembangkan potensi bakat anak didik dan juga untuk membentuk atau mewujudkan karakter anak didik ini berwatak, berakhlak ya, dan juga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga sehat jasmani rohaninya, kemudian dia kreatif ya, kemudian juga bertanggung jawab ya, dia sudah bertanggung jawab, bahkan bermusyawarah. Itu tujuan Sisdiknas tentunya. Alhamdulillah saya juga pernah jadi kepala sekolah di Dewan Dakwah ini. Tepatnya tempat ini adalah Pusdiklat Dewan Dakwah Jawa Barat. Pusdiklat Pendidikan dan Latihan Dewan Dakwah Jawa Barat. Kita menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat TK, anak-anak atau Rodatul Atfal, ada Madrasah Sanawiyah Dewan Dakwah yang kita sebut Fatimah Al-Haziri, ada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah Dewan Dakwah. Ada juga Akademi Dakwah di sini. Akademi Dakwah. Baik. Jadi kalau kita melihat dari tujuan pendidikan menurut Sisdiknas tadi sudah jelas, ada korelasi jelas dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dulu juga menyatakan bahwa memang beliau menyebut pertama itu adalah pendidikan berbasis budaya, gitu kan. Kemudian juga baru dia mengatakan berbasis karakter, gitu kan. Nah, sebetulnya di negeri kita ini kalau kita mau jujur dan sesuai dengan undang-undang ya, harapannya tujuan pendidikan nasional itu ya menciptakan atau mewujudkan karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang relevan dengan, dan itu fondasinya juga. Itu menjadi fondasi relevan dengan Pancasila. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentu kalau kita mau bicara lebih realitanya lagi, bahwa basic kita ini memang rujukannya adalah agama, makanya negara yang berketuhanan, bukan negara yang berketuhanan, berarti agama kan. Nah, kalau agama mayoritas di Indonesia kan agama Islam, berarti tauhid. Maka yang menjadi landasan pendidikan itu adalah mesti tauhid.
Esa itu kan kalimatnya tauhid ya. Tauhid, esa itu kan kata-kata esa itu maknanya tauhid. Nah, maka dengan itu kondisi yang kita hadapi hari ini memang rada menyimpang dari tujuan pendidikan sejatinya dari Usis itu. Kenapa? Karena memang kejadian hari ini kan agama itu tidak diprioritaskan lagi di yang kita cintai. Iya. Itu problematika yang terbesar. Ya. Khususnya di menteri kemarin. Iya, jadi kementerian. Jadi kalau misalnya Ki Hajar Dewantara memang menunjukkan berbasis kebudayaan, dia menyatakan bahwa kebudayaan itu sendiri bisa bersumber dari agama kan, jadi yang tidak bertentangan dengan agama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan agama itu jelas kan Ki Hajar Dewantara, karena memang dia juga selain tokoh pendidikan juga dia tokoh agama, dia juga kiai juga ya, namanya juga Kiai Haji Ki Hajar Dewantara, walaupun orang menyebut itu kan sebagai landihan, bukan, memang dia secara keilmuan juga punya agama juga. Jadi ini yang pertama, jadi itulah tujuan pendidikan kita secara nasional. Nah, prakteknya inilah yang sebetulnya harus dikawal bersama, bukan mulai dari presidennya, menterinya, kemudian para kepala-kepala dinas, sampai ke tingkat paling bawah, yaitu para pengajar guru. Ya, berarti dalamnya ada kepala sekolah, ada semua wakil kepala. Nah, ini semualah insan pendidikan, insan pendidik inilah yang harus diberikan pelatihan ya, termasuk orang tua sendiri. Berarti ada ranahnya, itu ada ranahnya orang tua. Jadi pendidikan itu akan berhasil kalau secara formal kan ada 3 komponen ya. Pertama penyelenggara pendidikan itu sendiri sepertinya sejatinya negara kan, penyelenggara pendidikan itu sudah negara. Kemudian ada juga yang swasta, yaitu yayasan-yayasan, organisasi. Ini kemudian yang kedua adalah ya orang tua murid, ya orang tua murid yang menitipkan anak-anaknya itu di lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga justru yang paling utama yaitu para tenaga pendidiknya. Makanya sebetulnya anggaran yang diberikan oleh negara itu masih sangat minim ya untuk pendidikan kepada para pengelola pendidikan gitu ya, atau para lulusan pendidikan. Tapi ada yang lebih penting lagi, bukan masalah anggaran, yaitu pemanfaatan anggaran supaya mewujudkan moral para pendidik yang memang berjiwa ketuhanan yang Maha Esa tadi. Artinya memaksimalkan anggaran itu bukan efisiensi anggaran ya. Jadi memaksimalkan anggaran yang ada itu untuk bagaimana mewujudkan para pendidik yang memang berbasic tauhid, basic agama lah kalau bahasa yang lebih nasionalisnya mungkin yang berbasis agama. Ini yang paling penting karena dia harus menjadi rujukan utama. Yang nggak kalah pentingnya, Sir, ini kita melihat fenomena pendidikan di Indonesia juga nyaris jomplang ya. Ada guru melecehkan siswa, ada orang tua mengkriminalisasi guru, ada anak mengkriminalisasi orang tua dan sebagainya. Tadi antum bilang sudah mulai menyimpang. Nah, sekarang himbauan buat pemerintah agar kembali ke fitohnya nih, kembali ke kerangka pendidikan secara nasional. Kiblatnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kan intinya dari kesemuanya itu bagaimana mewujudkan menjadi manusia yang baik, ya kan, dari pendidikan itu. Nah, manusia yang baik itu sebetulnya adalah manusia yang taat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbasis ketuhanan yang Maha Esa tadi. Karena begini, bisa sholat 5 waktu, atau kalau agama lain dia bisa ibadah sesuai keyakinannya dengan tepat waktu. Ya, tentu seperti itu dengan koridornya, jadi memahami mana Islam yang benar gitu kan. Basicnya itu, karena begini, jangan sampai nanti dalam pandangan Islam itu kan dia misalnya suka ngasih, suka berinfak, berzakat, bahkan haji berkali-kali, umroh, tapi kalau ternyata dia melanggar syariat Allah, artinya tidak baik di hadapan Allah itu, dan itu menjadi basicnya. Nah, jadi himbauannya itu tentu kembalikan tonggak pendidikan di Indonesia ini itu bersumber dari ajaran agama, bukan budaya.
Ya, karena budaya itu bagian ya, dari agama itu sendiri. Jadi agama yang utamanya, yang di situ bisa mencakup segala aspek kehidupan kita. Itu buat pemerintah, buat orang tua siswa. Ya, orang tua siswa, kita mengimbau diri saya sebagai orang tua siswa ya, bahwa pendidikan itu sejatinya memang tidak hanya diserahkan pada guru-guru yang ada di kelas, karena mereka itu hanya sekian persennya dari waktu yang dimiliki oleh anak. Sebagian besar itu kembali kepada orang tua di rumah. Karena kalau kita bicara pendidikan ya, kecuali yang di pondok-pondok ya, yang di asramakan ya, mereka hanya pulang liburan saja. Tapi kalau yang tidak di asramakan sebetulnya kan hanya berapa jam di sekolah itu kan, cuma 8 jam. Sisanya itu kan di rumah. Maka orang tua harus tetap meningkatkan kualitas dirinya, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk memelihara atau mendidik anak-anaknya. Dan terutama adalah ini suami istri yang harus memahami ilmu-ilmu keagamaan dalam mendidik anak. Baik, Sobat Arsius, itulah ungkapan harapan dan ajakan seorang Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan semua lini harus bergerak untuk mencetak generasi-generasi Indonesia emas. Kalau memang mau menyongsong Indonesia emas, kerangkanya adalah pendidikan karakter bertauhid, berketuhanan. Kalau mau keluar dari itu, berarti siap-siap saja menyongsong Indonesia cemas. Baik, saya Mugiono melaporkan dari Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Harusnya akurat dan mencerahkan. Terima kasih, salam pendidikan.